Nama Sohmei menggema di seluruh dinasti Tian, bukan sebagai bunga istana yang lemah lembut, melainkan sebagai pedang tajam yang menjaga kekaisaran. Sejak usia belia, ia telah berdiri di medan latihan lebih lama daripada berada di aula istana. Tubuhnya ramping, namun setiap gerakan menyimpan kekuatan yang membuat para jenderal senior menunduk hormat. Sebagai putri mahkota, Sohmei berbeda dari semua pendahulunya. Ia tidak gemar perhiasan atau pesta, melainkan strategi perang dan seni bela diri. Tatapannya dingin, suaranya tegas, dan keputusannya mutlak. Para pejabat istana menyebutnya galak, rakyat menyebutnya kejam, namun para prajurit hanya mengenalnya dengan satu kata, pemimpin. Di perbatasan utara, pemberontakan suku Bei hampir menembus wilayah dinasti Tian. Kaisar sempat ragu mengirim pasukan besar, tetapi Sohmei melangkah maju ke hadapan tahta. "Berikan padaku 3.000 pasukan," ucapnya tanpa ragu, "aku akan memadamkan pemberontakan itu dalam 7 hari." Banyak yang menertawakan keberaniannya, namun tidak satu pun berani membantah. 7 hari kemudian, Sohmei kembali. Dengan panji suku Bei yang robek, pemimpinnya tertawan, dan wilayah perbatasan kembali aman. Ia tidak hanya menang, ia menang tanpa belas kasihan bagi pengkhianat, namun melindungi rakyat yang tak bersalah. Di medan perang, Sohmei adalah bayangan kematian. Pedangnya bergerak seperti kilat, setiap tebasan tepat sasaran. Ia tidak bertarung dengan amarah, melainkan dengan ketenangan yang mengerikan. Saat pasukannya terjebak dalam kepungan, Sohmei maju sendiri ke garis depan, menahan serangan musuh sambil membuka jalan bagi prajuritnya untuk mundur. "Selama aku berdiri," katanya kala itu, "tak satu pun dari kalian akan mati sia-sia." Kata-kata itu menjadi sumpah hidup pasukan elit yang ia pimpin. Namun, kekuatan dan ketenaran adalah pedang bermata dua. Di balik tembok istana, kecemburuan dan ketakutan tumbuh subur. Para pangeran lain melihat Sohmei bukan sebagai penerus sah, melainkan sebagai ancaman. Bahkan orang yang paling ia percayai, penasihat yang menemaninya sejak kecil, mulai merajut rencana kelam. Konspirasi itu terjadi pada malam hujan deras, saat Sohmei kembali dari inspeksi militer. Istana tampak sunyi, terlalu sunyi. Saat ia melangkah ke aula utama, bau darah menyambutnya lebih dulu daripada cahaya lentera. Pasukan rahasia mengepungnya dari segala arah. "Pengkhianatan?" Sohmei tertawa dingin, menghunus pedangnya. "Beraninya kalian mengangkat senjata di hadapanku." Pertempuran pecah di dalam istana. Sohmei bergerak lincah, mematahkan tombak, menjatuhkan musuh satu persatu. Lantai marmer ternodai darah, namun langkahnya tidak goyah. Bahkan ketika jumlah musuh semakin banyak, ia tetap berdiri tegak seperti gunung yang tak tergoyahkan. Langit medan perang memerah oleh api dan darah. Sohmei berdiri di tengah kekacauan, napasnya teratur meski tubuhnya dipenuhi luka kecil. Di sekelilingnya, pasukan dinasti Tian bertempur mati-matian melawan musuh terakhir. Hari itu seharusnya menjadi hari kemenangan, perang yang akan mengakhiri ancaman selama bertahun-tahun. Di sampingnya berdiri pria yang paling ia percayai. Kekasihnya, pria yang pernah bersumpah setia di bawah cahaya lentera istana, yang berjanji akan menjadi pedangnya ketika ia lelah, dan perisainya ketika ia lengah. Sohmei mempercayakan punggungnya padanya tanpa ragu, seperti ia mempercayakan hidupnya sendiri. "Formasi berubah," teriak Sohmei tegas. "Dorong mereka ke lembah." Musuh mulai terdesak. Kemenangan sudah di depan mata. Lalu segalanya berubah. Saat Sohmei melangkah maju untuk menebas jenderal musuh, ia merasakan sesuatu yang dingin menembus punggungnya. Rasa sakit itu begitu tajam hingga dunia seakan berhenti berputar. Pedangnya terlepas dari genggaman, jatuh ke tanah yang basah oleh darah. Sohmei menoleh perlahan. Di belakangnya berdiri kekasihnya, tangan menggenggam pedang yang baru saja ia tusukkan ke tubuh Sohmei sendiri. Wajah pria itu tidak lagi menunjukkan cinta, hanya ketegangan dan ketakutan. "Mengapa?" Suara Sohmei nyaris tak terdengar di tengah hiruk-pikuk perang.
Pria itu mengertakkan gigi. Kau terlalu kuat, katanya. Selama kau hidup, tidak akan ada ruang bagiku, tidak ada ruang bagi mereka. Mereka, Sohmei langsung mengerti. Istana, kekuasaan, ambisi. Ia tertawa pelan, pahit. Jadi, bahkan cintamu pun palsu. Pedang itu ditarik keluar. Sohmei terjatuh berlutut, darah mengalir deras membasahi baju zirahnya. Musuh dan kawan bercampur di sekeliling, namun suara dunia perlahan menjauh. Yang tersisa hanya pengkhianatan yang lebih menyakitkan daripada luka apapun. Dengan sisa tenaga, Sohmei menatap pria yang pernah ia cintai. Aku tidak menyesal melindungi negeri ini, katanya lirih. Yang ku sesali adalah mempercayaimu. Matanya menutup, dan medan perang menghilang dalam kegelapan. Suara berisik tiba-tiba menusuk telinganya. Lin Xiaomei, cepat bangun, jangan pura-pura pingsan. Sohmei tersentak. Ia membuka mata, dan mendapati langit-langit putih, lampu menyilaukan, dan bau aneh yang tidak pernah ia kenal. Tidak ada asap perang, tidak ada darah, tidak ada suara pedang. Tubuhnya terasa ringan, terlalu lemah, seolah-olah bukan miliknya. Ia mencoba bangkit, namun kepalanya berdenyut hebat. Dia sadar. Suara seorang gadis terdengar, disusul tawa mengejek. Dasar lemah, cuma didorong sedikit saja sudah jatuh. Sohmei menoleh. Di sekelilingnya berdiri beberapa gadis berseragam aneh. Rok pendek, kemeja putih, tidak membawa senjata apapun, namun sorot mata mereka penuh penghinaan. Cermin di dinding memantulkan bayangan yang asing. Wajah pucat, rambut panjang terurai tanpa gaya, mata besar yang selalu menunduk, tubuh kurus, rapuh, jauh dari sosok putri mahkota yang pernah memimpin ribuan pasukan. Siapa? Aku, gumam Sohmei. Dalam sekejap, banjir ingatan asing menyerbu kepalanya. Nama gadis ini adalah Lin Xiaomei, siswi SMA, pendiam, penakut, tidak punya teman, selalu menjadi sasaran ejekan, dorongan, dan hinaan. Gadis yang tidak pernah melawan, bahkan ketika diperlakukan seperti bukan manusia. Rasa sakit emosional itu menghantam Sohmei lebih keras daripada luka pedang. Belum sempat ia mencerna semuanya, seorang pria muda muncul di pintu kelas. Wajahnya tampan, namun senyumnya licik. Xiaomei, katanya malas, uangmu mana? Tubuh ini gemetar secara refleks. Ketakutan begitu dalam hingga Sohmei hampir tidak bisa bernapas. Ingatan Lin Xiaomei menunjukkan bahwa pria ini adalah pacarnya, atau lebih tepatnya, pemerasnya. Ia mengambil uang jajan, uang tabungan, bahkan uang kebutuhan keluarga. Sohmei mengepalkan tangan. Ia, putri mahkota dinasti Tian, pernah menghadapi ribuan musuh tanpa gentar. Namun kini, tubuh ini gemetar hanya karena satu pria tak bermoral. Kemarahannya perlahan membara. Tenang, bisik Sohmei pada diri sendiri. Tubuh ini lemah, tapi jiwaku tidak. Ia mulai memahami. Ia tidak mati sepenuhnya. Takdir telah melemparkannya ke masa depan, ke dunia tanpa istana dan pedang, namun penuh kekejaman yang berbeda bentuk. Bullying, pemerasan, ketakutan. Sohmei menunduk, meniru sikap Lin Xiaomei, namun di balik mata yang tampak kosong itu, api dingin mulai menyala. Jika ini adalah kesempatan kedua yang dijanjikan langit, maka kali ini, ia tidak akan membiarkan siapapun menginjaknya lagi. Putri mahkota telah jatuh, namun Sohmei baru saja terbangun kembali. Sohmei duduk diam di bangku paling belakang kelas. Kepalanya tertunduk, rambut panjang menutupi wajahnya, seperti kebiasaan pemilik tubuh ini. Di sekelilingnya terdengar suara tawa, kursi diseret dengan sengaja, dan bisikan yang tidak pernah benar-benar berusaha direndahkan. Dia lagi-lagi duduk sendirian. Memang cocok sih, kayak bayangan. Sohmei mendengar semuanya dengan jelas. Di medan perang, suara ejekan musuh tidak pernah menggoyahkan hatinya. Namun kini, kata-kata sederhana itu terasa menusuk, bukan karena kelemahan dirinya, melainkan karena rasa takut yang tertanam dalam tubuh ini. Tiba-tiba kepalanya berdenyut.
Satu demi satu, potongan ingatan asing mengalir masuk, lebih jelas dari sebelumnya, seolah Lin Xiaomei akhirnya membuka seluruh lukanya. Ia melihat seorang gadis kecil berdiri di depan kantin sekolah. Tangannya menggenggam uang kertas kusut, uang jajan seminggu penuh. Cepat, suara seorang pria muda terdengar dingin. Aku butuh buat top up game. Lin Xiaomei dalam ingatan itu menunduk. Jari-jarinya gemetar saat menyerahkan uang tersebut. Tidak ada penolakan, tidak ada pertanyaan, bahkan tidak ada air mata. Hanya kepasrahan. Kalau kau berani bilang ke siapapun, pria itu mendengus, aku putus sama kamu. Kau mau kembali sendirian kan? Ancaman yang bagi Xiaomei terdengar konyol, namun bagi Lin Xiaomei adalah hukuman paling menakutkan. Kesepian. Xiaomei merasakan dadanya mengencang. Di istana, pengkhianatan dihukum mati. Di sini, pemerasan dibungkus dengan kata pacar. Ingatan itu berlanjut. Di lorong sekolah, Lin Xiaomei berjalan membawa buku. Langkahnya pelan, berusaha tidak menarik perhatian. Namun itu mustahil. Kerak! Seseorang sengaja menabraknya. Buku-bukunya jatuh berserakan. Maaf ya, kata seorang gadis sambil tertawa, jelas tanpa rasa bersalah. Aku nggak lihat ada orang. Tawa pecah di sekeliling. Lin Xiaomei berlutut, memunguti bukunya sendiri. Tidak ada yang membantu. Tidak ada yang meminta maaf. Seseorang menginjak salah satu buku itu sebelum berjalan pergi. Xiaomei merasakan lututnya sendiri perih, seolah ia yang berlutut di lantai dingin itu. Tangannya mengepal di atas meja kelas. Di dinasti Tian, pikirnya dingin. Orang seperti mereka bahkan tidak layak mengangkat kepala di hadapanku. Namun Lin Xiaomei tidak pernah melawan. Bukan karena ia bodoh. Bukan karena ia tidak tahu itu salah. Melainkan karena ia takut. Takut jika keadaan menjadi lebih buruk. Takut jika ia benar-benar sendirian. Ingatan lain datang, lebih menyakitkan. Di kamar kecil rumahnya yang sempit, Lin Xiaomei duduk memandangi dompet kosong. Ibunya sakit-sakitan. Uang sekolah pas-pasan. Namun ponselnya bergetar. Pesan masuk. Besok aku mau makan di restoran baru. Kau yang bayar. Tidak ada tanda tanya. Tidak ada pilihan. Lin Xiaomei mengetik balasan dengan jari ragu-ragu. Uangku tinggal sedikit. Balasan datang cepat. Jangan bikin aku malu. Kau kan pacarku. Xiaomei menghembuskan napas tajam. Pacar. Kata itu terdengar seperti ejekan. Lin Xiaomei menggadaikan kalung murah satu-satunya. Hadiah ulang tahun dari ibunya. Demi memenuhi permintaan itu. Saat menyerahkannya, ia tersenyum kecil. Tidak apa-apa, katanya pada dirinya sendiri. Asal dia tidak marah. Xiaomei merasakan sesuatu retak di dadanya. Ini bukan sekadar kelemahan. Ini adalah penghancuran perlahan. Xiaomei menutup mata. Di balik kelopak matanya, bayangan masa lalu sendiri muncul. Hari-hari di medan latihan, cambukan disiplin, darah, dan pengkhianatan. Ia pernah kehilangan segalanya, namun ia tidak pernah kehilangan harga diri. Sementara Lin Xiaomei telah hidup bertahun-tahun tanpa pernah diberi kesempatan untuk memilikinya. Bodoh, bisik Xiaomei lirih. Namun bukan dengan nada meremehkan, melainkan dengan amarah yang membara. Ia membuka mata, tatapannya berubah. Tidak lagi kosong, tidak lagi takut. Seorang guru lewat di depan kelas. Seorang siswa sengaja melempar kertas ke arah kepalanya. Tubuh ini secara refleks ingin menunduk, namun Xiaomei menahannya. Untuk pertama kalinya, Lin Xiaomei tidak menunduk. Kertas itu jatuh ke meja. Beberapa siswa terdiam, heran dengan perubahan kecil itu. Xiaomei berdiri perlahan, merasakan kelemahan di kakinya. Tubuh ini memang rapuh, napasnya pendek, ototnya tidak terlatih. Namun keseimbangan itu masih ada. Ia berjalan keluar kelas. Di lorong, pantulan wajahnya terlihat di kaca jendela. Wajah pucat itu masih sama, namun mata di baliknya berbeda. Mata seorang wanita yang pernah memerintah. Dengarkan aku, Lin Xiaomei, gumam Xiaomei pelan,
seolah berbicara pada jiwa pemilik tubuh ini. Kau bertahan selama ini bukan karena lemah, tapi karena kau sendirian. Langkahnya berhenti, tangannya mengepal. Mulai sekarang, aku di sini. Kenangan pahit itu tidak lagi terasa seperti luka, melainkan bahan bakar. Jika hukuman istana mengajarkannya kekuatan, maka kehidupan Lin Xiaomei mengajarkannya satu hal lain. Kekejaman tidak selalu datang dengan pedang, dan Zhou Mei tidak berniat membiarkannya berlanjut. Ia menatap ujung lorong, ke arah tempat pacar Lin Xiaomei biasa menunggu. Bibirnya melengkung tipis, tanpa senyum. Tubuh ini, bisiknya penuh tekad, tidak akan pernah diinjak-injak lagi. Dan di hari itu, tanpa teriakan, tanpa perlawanan terbuka, sebuah kebangkitan telah dimulai. Zhou Mei tidak gegabah. Ia tahu betul bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari amarah sesaat, melainkan dari kendali. Tubuh Lin Xiaomei terlalu rapuh untuk bertindak sembrono. Satu gerakan salah bisa membuat tulang retak, satu emosi tak terkendali bisa menarik perhatian terlalu dini. Maka Zhou Mei memilih diam. Sepulang sekolah, Lin Xiaomei selalu langsung pulang ke rumah kontrakan kecil di pinggir kota. Tempat itu sempit dan sunyi, hanya ada suara kipas tua dan napas ibunya yang sering tersengal karena sakit. Di kamar kecil itu, Zhou Mei berdiri di depan cermin, mengamati tubuh barunya dengan mata seorang ahli bela diri. Terlalu ringan, terlalu lemah, terlalu lambat. Namun ia tidak mengeluh. Ia menutup mata dan mulai mengatur napas. Di dinasti Tian, Zhou Mei mempelajari teknik pernafasan naga tenang, metode dasar untuk menenangkan aliran tenaga sebelum bertarung. Ia tahu tubuh ini tidak memiliki tenaga dalam, tetapi ritme napas tetap sama. Tarik perlahan, tahan, hembuskan. Awalnya, dadanya terasa sesak. Paru-paru Lin Xiaomei tidak terbiasa. Dalam hitungan detik, keringat dingin membasahi pelipisnya. Zhou Mei membuka mata, menahan keinginan untuk memaksa. Perlahan, gumamnya, kau tidak dilatih untuk perang. Malam itu, ia hanya berlatih bernapas selama 5 menit. Namun hasilnya terasa. Tidurnya lebih nyenyak. Kepalanya tidak terlalu pusing keesokan harinya. Tubuh ini mulai, sedikit demi sedikit, mengenali kendali. Hari-hari berlalu. Di sekolah, Zhou Mei masih berperan sebagai Lin Xiaomei yang pendiam. Ia masih duduk di belakang, masih menunduk, masih tidak menjawab ketika diejek. Namun ada perbedaan kecil yang mulai terasa. Ia tidak lagi gemetar. Saat seseorang menabraknya dengan sengaja, tubuhnya tidak langsung meringkuk. Saat tawa terdengar, napasnya tetap stabil. Tatapannya mungkin menunduk, tetapi fokusnya tajam, mencatat setiap gerakan, setiap kebiasaan. Insting seorang jenderal tidak pernah tidur. Ia mulai mengenali siapa yang hanya ikut-ikutan, siapa yang memimpin, dan siapa yang sebenarnya pengecut. Latihan fisik dimulai dari hal paling dasar. Di kamar mandi kecil, Zhou Mei berpegangan pada dinding, lalu perlahan menurunkan tubuhnya. Skuat pertama. Kakinya gemetar hebat. Lututnya nyaris menyerah. Ia terjatuh setelah 3 kali. Zhou Mei tertawa kecil, suara serak yang jarang ia keluarkan. Bahkan prajurit rekrutan lebih kuat, katanya pelan. Namun ia bangkit lagi. 3 kali, 5 kali, 10 kali. Setiap malam, jumlahnya bertambah sedikit. Ia tidak mengejar kekuatan besar, hanya ketahanan. Setelah itu, ia berlatih keseimbangan. Berdiri dengan satu kaki, mata terpejam, napas stabil. Ini adalah dasar bela diri yang sering diremehkan. Namun Zhou Mei tahu, tanpa keseimbangan, teknik setinggi apapun tidak berguna. Beberapa kali ia hampir jatuh. Namun setiap kali, tubuhnya belajar, perlahan menyesuaikan. Yang paling sulit adalah gerakan tangan. Lengan Lin Xiaomei terlalu ringan, terlalu lemah untuk pukulan keras. Maka Zhou Mei mengubah pendekatan. Ia melatih ketepatan, bukan kekuatan. Di dinding kamar, ia menempelkan kertas kecil. Setiap malam, ia berlatih menyentuh titik yang sama berulang kali. Cepat, tepat, tanpa suara. Bukan pukulan,
Sentuhan. Namun Sohmei tahu, sentuhan yang tepat di titik tertentu bisa membuat seseorang kehilangan keseimbangan, mati rasa, atau terjatuh tanpa luka terlihat. Ini bukan kekerasan. Ini kontrol. Perubahan paling nyata terlihat di mata Lin Xiaomei. Dulu, matanya selalu menghindar, seolah dunia terlalu kejam untuk ditatap. Kini, meski wajahnya masih pucat dan sikapnya pendiam, ada sesuatu yang berbeda. Tenang, dingin, tajam. Beberapa siswa mulai merasakannya. Aneh, bisik seorang gadis suatu hari. Kok dia kayak beda ya? Ah, perasaanmu saja, jawab yang lain, meski tanpa sadar melangkah sedikit menjauh saat Sohmei lewat. Bahkan pacar Lin Xiaomei, pria yang selalu memerasnya, mulai merasa tidak nyaman. Kenapa akhir-akhir ini kau diam saja? Tanyanya suatu sore, nadanya kesal. Aku bicara, kau dengar tidak? Sohmei menunduk, seperti biasa. Namun di balik rambut yang menutupi wajahnya, ia menilai jarak, postur, dan kebiasaan pria itu. Tangan kanannya sering terangkat duluan saat marah. Langkahnya berat, keseimbangan buruk. Leher terbuka saat berteriak. Ceroboh, pikir Sohmei dingin. Maaf, ucapnya pelan, suara Lin Xiaomei masih sama. Aku capek. Pria itu mendengus, puas dengan jawaban itu. Sohmei menahan senyum tipis. Belum. Suatu malam, Sohmei berdiri di depan jendela kamarnya. Lampu kota berkelip, berbeda jauh dari lentera istana yang dulu ia kenal. Ia mengangkat tangan perlahan, lalu melakukan satu rangkaian gerakan bela diri. Diperkecil, diperlambat, disesuaikan dengan tubuh ini. Gerakan itu halus, hampir seperti tarian. Namun di baliknya tersembunyi teknik mematikan. Ia berhenti, napasnya sedikit tersengal. Keringat membasahi lehernya. Tubuh ini belum siap, namun jiwanya sudah. Sohmei menatap pantulan dirinya di kaca. Aku tidak akan gegabah, katanya tegas. Aku akan menunggu. Menunggu saat yang tepat. Menunggu hingga tubuh ini cukup kuat untuk melindungi diri sendiri. Dan ketika hari itu tiba, mereka yang selama ini menertawakan Lin Xiaomei tidak akan pernah menyadari bahwa yang berdiri di hadapan mereka bukan lagi gadis penakut itu, melainkan putri mahkota yang telah bangkit kembali. Hari itu dimulai seperti hari-hari lainnya, terlalu biasa untuk menjadi peringatan. Langit cerah, bel sekolah berbunyi nyaring, dan para siswa berkerumun di koridor dengan tawa dan obrolan ringan. Di antara mereka, Lin Xiaomei berjalan pelan, tasnya digenggam erat di depan dada, langkahnya kecil dan hati-hati. Namun Sohmei merasakan sesuatu yang berbeda sejak pagi. Instingnya bergetar. Di medan perang, perasaan seperti ini selalu muncul sebelum darah tertumpah. Di kelas, guru belum datang. Beberapa siswa berkumpul di tengah ruangan, tertawa keras. Saat Lin Xiaomei duduk di bangkunya seperti biasa, sebuah kursi tiba-tiba ditendang dari belakang. Sorry, seorang gadis berkata sambil tertawa. Nggak sengaja. Kelas tertawa. Lin Xiaomei hampir refleks menunduk dan meminta maaf, namun Sohmei menahannya. Napasnya tetap stabil. Ia meraih kursinya sendiri, menggesernya kembali dengan tenang. Tanpa sepatah kata, keheningan kecil tercipta. Songong banget sekarang, bisik seseorang. Sohmei mendengar semuanya, namun ia masih diam. Saat jam istirahat tiba, Sohmei berjalan ke kantin. Ia tidak lapar, tapi tubuh ini membutuhkan energi. Baru saja ia mengambil nampan sederhana, sebuah tangan menyenggolnya dengan keras. Sup hangat tumpah ke seragamnya. Oh no, suara manis penuh kepalsuan terdengar. Baju kamu jadi kotor. Gadis itu, pemimpin kelompok pembuli, menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum sinis. Seragam itu kan cuma satu ya, katanya pelan, cukup keras untuk didengar orang-orang sekitar. Kasihan. Tawa kembali pecah. Sohmei menatap noda di bajunya. Sup itu panas, kulitnya perih. Namun yang lebih panas adalah amarah yang naik perlahan, seperti bara di bawah abu. Ia mengangkat wajahnya. Tatapan mereka bertemu.
Untuk sepersekian detik, senyum gadis itu membeku. Mata Lin Xiaomei, mata Xiaomei, tidak lagi kosong, tidak gemetar, tidak memohon. Tenang, dingin. Namun Xiaomei menunduk lagi, mengambil tisu, membersihkan bajunya tanpa berkata apapun. Kerumunan kecewa. Mereka mengharapkan tangisan. Mereka mengharapkan kepanikan. Mereka tidak mendapatkannya. Puncaknya terjadi setelah jam sekolah. Lin Xiaomei dipanggil ke lapangan belakang, tempat yang jarang dilewati guru. Di sana sudah berdiri Zhang Wei, pacarnya, bersama dua temannya. Wajah Zhang Wei masam, ponselnya di tangan. "Kau lama," katanya ketus. Xiaomei berhenti satu langkah di depannya. Ia bisa mencium bau rokok samar di bajunya. "Ada apa?" tanyanya pelan. Zhang Wei mendengus, lalu mencondongkan tubuhnya. "Uang. Aku butuh sekarang." "Aku sudah bilang," jawab Xiaomei, suaranya tetap datar. "Aku tidak punya." Zhang Wei tertawa pendek. "Jangan bercanda. Bukannya ibumu baru ambil uang obat kemarin?" Kata ibu membuat napas Xiaomei berhenti sesaat. Ingatan Lin Xiaomei muncul. Ibunya terbaring lemah, batuk panjang di malam hari, obat-obatan murah di meja. Uang terakhir itu bukan miliknya. Itu nyawa ibunya. "Aku tidak bisa memberikannya," kata Xiaomei. Kali ini, suaranya lebih tegas. Dua teman Zhang Wei saling pandang, heran. Zhang Wei menyipitkan mata. "Apa katamu?" "Aku bilang tidak." Kata itu jatuh ke udara seperti batu. Tidak ada teriakan. Tidak ada tangisan. Hanya dua suku kata, namun cukup untuk menghentikan waktu. Beberapa siswa yang lewat melambatkan langkah, menyadari ada sesuatu yang aneh. Ini bukan Lin Xiaomei yang mereka kenal. Zhang Wei tertawa, tapi nadanya keras. "Kau berani menolak aku?" Xiaomei mengangkat kepala sepenuhnya. "Uang itu untuk pengobatan ibuku," katanya jelas. "Aku tidak akan memberikannya." Kerumunan kecil terbentuk. Bisikan mulai terdengar. "Dia ngomong apa? Serius itu Lin Xiaomei?" Wajah Zhang Wei memerah. Harga dirinya diinjak di depan umum, oleh gadis yang selama ini ia injak. "Kau lupa siapa aku?" bentaknya. Tangannya mencengkeram pergelangan tangan Xiaomei dengan kasar. Rasa sakit menjalar. Namun Xiaomei tidak meronta. Ia menatap tangan itu. Posisi jempol, tekanan, jarak. Ia bisa membalikkan keadaan dalam satu gerakan. Namun ia menahan diri. "Belum. Lepaskan," katanya dingin. Zhang Wei tertawa mengejek. "Atau apa? Kau mau lapor guru?" Tawa terdengar dari belakang. Xiaomei menarik napas panjang. Di istana, pengkhianat dihukum mati. Di medan perang, musuh dihabisi tanpa ragu. Namun di sini, ia harus memilih waktu. Ia menarik tangannya perlahan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan sudut yang tepat. Genggaman Zhang Wei terlepas tanpa ia sadari. Zhang Wei terkejut. "Aku bilang lepaskan," ulang Xiaomei, suaranya kini tidak lagi lembut. "Aku bukan milikmu." Keheningan jatuh. Angin berdesir di lapangan belakang. Semua mata tertuju padanya. Seorang gadis pembuli yang ikut menonton tertawa canggung. "Halah, paling juga sok berani." Xiaomei menoleh padanya. Satu tatapan. Gadis itu menelan ludah dan mundur setengah langkah. Zhang Wei kehilangan kesabaran. "Kau pikir kau siapa?" teriaknya. Tangannya terangkat. Xiaomei tidak bergerak. Namun bukan karena takut, melainkan karena ia menghitung. Jika tangan itu turun, ia akan menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa dihentikan. "Zhang Wei!" seseorang berteriak dari kejauhan. "Guru datang!" Tangan itu berhenti di udara. Zhang Wei menurunkannya perlahan, dadanya naik turun. Ia menatap Xiaomei dengan mata penuh amarah dan tidak percaya. "Kita belum selesai," desisnya. Xiaomei menatap balik, ekspresinya tenang. "Benar," katanya. "Kita belum." Namun bukan dengan nada ancaman kosong, melainkan janji. Zhang Wei berbalik pergi, mendorong bahu seseorang yang menghalangi jalannya. Kerumunan perlahan bubar, namun bisikan terus mengalir. "Dia berubah."
Lin Xiaomei barusan menolak? Xiaomei berdiri sendirian di tengah lapangan. Kakinya sedikit gemetar, bukan karena takut, melainkan karena adrenalin. Tubuh ini belum terbiasa menghadapi tekanan seperti itu. Namun hatinya justru terasa ringan. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang tadi tidak gemetar. Tangan yang menolak. Ini baru permulaan, bisiknya. Dari kejauhan, ia melihat Zhang Wei menoleh sekali lagi, tatapan penuh kebencian. Xiaomei membalasnya dengan tatapan datar. Di hari itu, di depan puluhan pasang mata, Lin Xiaomei telah berhenti menjadi korban. Dan Xiaomei tahu, setelah penolakan pertama, yang berikutnya adalah perlawanan. Berita menyebar lebih cepat daripada angin. Lin Xiaomei menolak Zhang Wei. Kalimat itu beredar dari mulut ke mulut, berubah menjadi bisikan penuh rasa ingin tahu. Di kelas, di lorong, bahkan di kantin, orang-orang diam-diam melirik ke arah bangku paling belakang, tempat Lin Xiaomei duduk seperti biasa, kepala tertunduk, rambut menutupi wajah. Namun Xiaomei tahu, tatapan mereka berbeda. Tidak lagi sepenuhnya meremehkan. Ada rasa penasaran, ada kegelisahan, ada sesuatu yang retak dari kebiasaan lama. Pagi itu, ponsel Lin Xiaomei bergetar berkali-kali. Pesan dari Zhang Wei, "Kau main apa? Datang ke ruang musik kosong sekarang. Kalau kau nggak datang, jangan salahkan aku." Xiaomei membaca semuanya tanpa ekspresi. Di istana, perintah seperti itu biasanya datang dari mereka yang akan segera kehilangan kepala. Ia berdiri perlahan, mengemasi buku-bukunya, lalu berjalan keluar kelas. Beberapa siswa memperhatikan, menahan napas, seolah menyadari bahwa sesuatu besar akan terjadi. Ruang musik lama berada di ujung gedung, tempat yang jarang digunakan, dindingnya tebal, suaranya teredam. Ketika Xiaomei membuka pintu, suara benturan keras langsung menyambutnya. Bam! Zhang Wei menampar meja kayu di tengah ruangan dengan keras. "Kau berani mempermalukan aku di depan orang banyak," teriaknya. Dua kursi terguling. Debu beterbangan. Xiaomei menutup pintu dengan tenang. Klik! Suara kecil itu justru membuat Zhang Wei semakin murka. "Apa kau pikir aku bercanda?" Zhang Wei melangkah mendekat, napasnya kasar. "Aku sudah menghabiskan waktu bertahun-tahun denganmu. Kau tahu berapa banyak orang menertawakan aku sekarang?" Xiaomei berdiri di tempatnya. Posturnya lurus, bahunya rileks. Ia mengangkat wajahnya perlahan. "Aku datang untuk satu hal," katanya tenang. "Kita putus." Kata-kata itu jatuh seperti palu. Zhang Wei terdiam sesaat, lalu tertawa keras, tawa tanpa humor. "Kau yang memutuskan aku." Ia melangkah lebih dekat, jaraknya tinggal satu lengan. "Kau ini apa?" desisnya. "Gadis tak berguna yang tak bisa hidup tanpa aku. Kau pikir siapa yang mau denganmu?" Xiaomei menatapnya lurus-lurus. Tatapan itu membuat Zhang Wei berhenti sesaat. Ada sesuatu di mata Lin Xiaomei yang membuat bulu kuduknya berdiri. Tenang, dingin, dan tidak takut. "Aku tidak membutuhkanmu," kata Xiaomei. "Dan aku tidak akan memberikan uang apapun lagi. Mulai hari ini, jangan pernah mendekatiku." Zhang Wei menggeram, tangannya mengepal. "Berani sekali kau sekarang," katanya sambil menampar meja sekali lagi. Kayu berderak keras. "Apa kau lupa bagaimana dulu kau menangis setiap kali aku menaikkan suara?" Xiaomei tersenyum. Tipis, bukan senyum Lin Xiaomei. Itu adalah senyum seorang jenderal sebelum perang. "Aku ingat," katanya pelan. "Dan itu tidak akan pernah terjadi lagi." Di luar ruang musik, beberapa siswa berhenti melangkah. Suara benturan dan teriakan terdengar jelas meski dinding tebal. "Kalau begitu," Zhang Wei mengangkat tangannya. "Aku akan membuatmu ingat." Tangannya mengayun ke arah wajah Xiaomei. Cepat, kasar, penuh emosi. Namun bagi Xiaomei, gerakan itu lambat, terlalu lambat. Tubuh Lin Xiaomei bergerak hampir tanpa disadari. Satu langkah kecil ke samping, bahunya berputar. Rambutnya berayun ringan saat pukulan Zhang Wei hanya menghantam udara. "Apa?"
Zhang Wei belum sempat menyelesaikan kata-katanya. So Mei sudah bergerak. Bukan pukulan liar, bukan tendangan besar. Ia melangkah masuk ke dalam jarak Zhang Wei. Lututnya sedikit menekuk, pusat gravitasi turun. Dua jarinya menghantam titik tepat di bawah tulang selangka. Titik tekanan yang selama ini ia latih di dinding kamar. Tidak keras, namun tepat. Zhang Wei tersentak, napasnya tercekat seolah dadanya dihantam benda berat. Matanya membelalak. So Mei tidak berhenti. Satu putaran kecil, telapak tangannya menghantam sisi leher. Bukan untuk mematahkan, tapi cukup untuk mengacaukan keseimbangan. Zhang Wei terhuyung. Panik. Berhenti, teriaknya sambil mengayun tangan lagi. Kali ini, So Mei menangkap pergelangan tangannya. Pegangan itu terlihat ringan, bahkan rapuh. Namun sudutnya sempurna. Dengan sedikit tekanan dan putaran, Zhang Wei menjerit kesakitan. Lututnya menghantam lantai tanpa ia sadari. Apa yang kau lakukan? Teriaknya, suaranya pecah. So Mei berdiri di sampingnya, ekspresinya tetap tenang. Ini namanya peringatan, katanya. Ia melepaskan pegangan itu, dan tepat ketika Zhang Wei mencoba bangkit dengan amarah membabi buta, So Mei melangkah 1 inci ke depan dan menghantam tulang rusuknya dengan sisi telapak tangan. Tut! Zhang Wei terpelanting ke belakang, menabrak kursi, lalu terkapar di lantai. Semua itu terjadi dalam hitungan detik. Pintu ruang musik terbuka dengan keras. Beberapa siswa berdiri terpaku di ambang pintu. Mata mereka membelalak. Mulut mereka terbuka. Di lantai, Zhang Wei meringkuk, terengah-engah, wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Tidak ada darah. Tidak ada luka terlihat. Namun ia tidak bisa bangkit. So Mei berdiri tegak di tengah ruangan. Rambutnya sedikit berantakan. Napasnya teratur. Tatapannya dingin. Apa yang barusan terjadi? Bisik seseorang. Itu Lin Xiaomei. Dia bahkan gak kelihatan memukul keras. Seorang siswa menelan ludah. Tapi Zhang Wei. So Mei menoleh ke arah Zhang Wei. Dengarkan aku baik-baik, katanya dengan suara rendah namun jelas. Jika kau mendekatiku lagi, menyentuhku, atau mengambil apapun dariku, aku tidak akan berhenti di sini. Zhang Wei menatapnya dengan mata penuh ketakutan. Bukan marah, takut. So Mei berbalik. Langkahnya tenang saat ia berjalan menuju pintu. Para siswa spontan menyingkir, memberi jalan, seolah insting mereka berkata, jangan menghalangi. Saat ia melewati ambang pintu, seorang guru muncul di ujung lorong. Apa yang terjadi di sini? Semua terdiam. So Mei berhenti sejenak, lalu menoleh. Kami putus, katanya singkat. Dan dia terpeleset. Tidak ada yang berani membantah. Guru menatap Zhang Wei yang masih terkapar, lalu menatap So Mei. Ada kebingungan di wajahnya, namun tidak ada bukti. So Mei melangkah pergi. Di sepanjang lorong, langkahnya bergema. Tidak cepat, tidak lambat. Di luar, sinar matahari terasa hangat di kulitnya. Tubuh ini gemetar ringan setelah adrenalin turun. Keringat dingin muncul di punggungnya. Namun di dalam dadanya, So Mei merasakan sesuatu yang telah lama hilang. Kelegaan. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Lihat itu. Bisiknya pada diri sendiri. Kau bisa berdiri. Dari jendela lantai 2, beberapa siswa menatapnya dengan ekspresi campur aduk. Takut, kagum, tidak percaya. Kabar itu akan menyebar. Dan So Mei tahu, hari ini, sebuah garis telah terlewati. Tidak ada jalan kembali menjadi Lin Xiaomei yang dulu. Putri mahkota tidak lagi bersembunyi. Ia telah melangkah ke medan perang baru. Dan seluruh sekolah baru saja menyadarinya. Tidak ada ledakan, tidak ada teriakan lanjutan. Namun efeknya menjalar seperti racun yang merembes pelan, tak terlihat, tapi mematikan. Pagi setelah insiden di ruang musik, suasana sekolah berubah. Langkah kaki di koridor terdengar lebih hati-hati. Tawa-tawa yang biasanya bebas kini terputus setengah jalan. Nama Lin Xiaomei tidak lagi disebut dengan nada mengejek,
melainkan dengan bisikan rendah yang penuh ketidakpercayaan. Katanya Zhang Wei sampai nggak bisa berdiri. Ada yang lihat langsung. Xiao Mei cuma gerak dikit, terus dia jatuh. Bohong kali. Namun kebohongan itu tidak bertahan lama. Zhang Wei tidak masuk sekolah selama 3 hari. Dan ketidakhadirannya justru menjadi bukti paling kuat. Xiao Mei berjalan memasuki gerbang sekolah dengan langkah yang sama seperti biasanya. Tenang, tidak tergesa. Seragamnya rapi. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya tetap pucat. Tubuhnya masih tampak rapuh. Namun aura di sekelilingnya berbeda. Para siswa yang dulu sengaja menabraknya kini menyingkir setengah langkah lebih dulu. Mereka tidak menunduk hormat. Belum. Namun insting bertahan hidup mereka bekerja dengan baik. Xiao Mei memperhatikan semuanya dengan tenang. Takut adalah awal, pikirnya. Tapi bukan akhir. Di kelas, ia duduk di bangku yang sama. Tidak pindah ke depan. Tidak mencari perhatian. Ia membuka buku pelajaran, membaca dengan fokus. Seseorang menjatuhkan penghapus dengan sengaja di dekat kakinya. Refleks lama yang hampir terjadi. Namun sebelum suara tawa muncul, Xiao Mei mengangkat kepala. Tidak berkata apa-apa, hanya menatap. Penghapus itu segera diambil kembali dengan tergesa. Maksudku, jatuh aja, gumam si pelaku, wajahnya memerah. Xiao Mei kembali membaca. Ia tidak mengejar. Ia tidak menekan. Ia mencatat. Permintaan maaf datang satu persatu. Di lorong, di depan toilet, bahkan di perpustakaan. Mereka datang dengan wajah gugup, senyum kaku, suara yang dibuat serendah mungkin. Xiao Mei, soal dulu, aku cuma ikut-ikutan. Maaf ya, aku nggak bermaksud jahat. Xiao Mei mendengarkan semuanya tanpa emosi. Ia tidak menerima begitu saja. Kalau begitu, katanya pada seorang gadis yang dulu sering mengejeknya, sebutkan 3 hal yang kau lakukan padaku. Gadis itu terdiam. Wajahnya pucat. Xiao Mei menunggu. Aku pernah nyembunyiin sepatumu, gumamnya. Dan nyiram air ke tasmu. Sama, ngeledek kamu di grup. Xiao Mei mengangguk pelan. Bagus, katanya. Kau ingat. Ia tidak tersenyum. Tidak marah. Hapus pesan-pesan itu. Akui perbuatanmu ke wali kelas. Lalu jangan mendekatiku lagi. Gadis itu menatapnya dengan mata membelalak. Cuma, itu? Ya, jawab Xiao Mei. Itu cukup. Gadis itu mengangguk cepat, lalu pergi hampir berlari. Xiao Mei menatap punggungnya. Di istana, pikirnya dingin. Pengakuan adalah awal hukuman. Kelompok pembuli utama, mereka yang dulu paling keras, tidak berani mendekat langsung. Mereka mencoba cara lain. Desas-desus. Cerita yang dibalik. Katanya Xiao Mei bawa pisau. Katanya Zhang Wei nggak ngapa-ngapain. Xiao Mei mengetahui semuanya dalam sehari. Bukan karena ia mencari tahu, melainkan karena orang-orang mulai datang padanya dengan jujur. Xiao Mei, kata seorang siswa laki-laki dari kelas lain, ragu-ragu. Aku, dulu cuma nonton. Tapi yang mereka bilang itu nggak benar. Xiao Mei menatapnya. Kalau kau tahu itu tidak benar, katanya pelan, lalu kenapa diam? Pertanyaan itu sederhana, namun menghantam lebih keras daripada tamparan. Siswa itu menunduk. Aku takut. Xiao Mei mengangguk. Aku juga dulu takut. Ia berdiri. Kalau kau ingin membantu, lanjutnya, bicaralah saat guru bertanya. Itu saja. Siswa itu mengangguk pelan. Dan saat itu, arah angin berubah. Pihak sekolah akhirnya bergerak, bukan karena keadilan mendadak muncul, melainkan karena terlalu banyak mata yang memperhatikan. Guru BK memanggil beberapa siswa. Wali kelas mulai menerima laporan, bukan 1, bukan 2. Namun yang paling mengejutkan adalah ketika Xiao Mei sendiri melangkah ke ruang guru. Ia membawa ponsel. Di dalamnya, rekaman suara, tangkapan layar, waktu dan tanggal yang jelas. Ia tidak bicara panjang. Ini yang terjadi, katanya singkat. Selama 2 tahun. Guru-guru terdiam. Tidak ada dramatisasi. Tidak ada tangisan. Tidak ada tuduhan berlebihan.
Hanya fakta. Dan fakta, ketika disusun dengan rapi, lebih kejam daripada teriakan. Hasilnya datang cepat. Beberapa siswa mendapat sanksi, peringatan keras, pemanggilan orang tua. Kelompok pembuli utama kehilangan posisi mereka di organisasi sekolah. Reputasi anak baik yang mereka banggakan runtuh di depan guru dan teman-teman. Salah satu dari mereka menangis di lorong. "Kenapa kamu tega banget, Xiaomei?" isaknya. "Kita kan cuma bercanda dulu." Xiaomei berhenti melangkah, menoleh. "Bagimu itu bercanda," katanya tenang. "Bagiku itu bertahan hidup." Ia melanjutkan langkahnya tanpa menunggu jawaban. Tidak semua orang menyukainya. Dan Xiaomei tidak peduli. Di lapangan upacara, beberapa siswa mulai menjulukinya dengan nama baru. Pelan-pelan, setengah bercanda, setengah serius. "Ratu S." Ratu belakang kelas. Xiaomei mendengarnya. Ia tidak menyangkal. Seorang ratu tidak membutuhkan mahkota untuk dikenali. Suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Xiaomei duduk sendirian di bangku taman sekolah. Angin lembut menyentuh wajahnya. Tubuh Lin Xiaomei masih mudah lelah, tapi napasnya kini stabil. Seorang gadis mendekat, salah satu yang dulu paling sering menertawakan Xiaomei. Tangannya gemetar. "Aku mau minta maaf," katanya lirih. "Aku tahu aku salah." Xiaomei menatapnya lama. "Kau menertawakanku karena aku diam," katanya akhirnya. "Sekarang aku tidak diam lagi. Apa kau masih ingin menertawakanku?" Gadis itu menggeleng cepat, air mata jatuh. "Tidak." "Bagus," jawab Xiaomei. "Belajarlah dari rasa takutmu. Jangan jadikan itu senjata ke orang lain." Ia berdiri. Gadis itu memandang punggungnya dengan mata merah. Namun kali ini, bukan kebencian yang ia rasakan, melainkan rasa kecil. Malam itu, di kamar sempitnya, Xiaomei berdiri di depan jendela. Lampu kota berkelip. Ia mengangkat tangan, mengepalkannya perlahan, tidak lagi gemetar. "Aku tidak membalas dengan darah," gumamnya. Namun mereka tetap jatuh. Ia teringat masa lalu, istana, medan perang, hukuman keras. Di dunia ini, kekuasaan memiliki wajah berbeda. Bukan pedang, melainkan kendali atas kebenaran. Xiaomei menghembuskan napas panjang. Lin Xiaomei telah kehilangan masa lalu yang damai. Namun sebagai gantinya, ia memperoleh sesuatu yang lebih berharga, rasa hormat, dan pilihan. Di sekolah itu, tidak ada yang berani menyentuhnya lagi. Tidak ada yang memanggilnya dengan hinaan. Dan meski ia tidak duduk di singgasana manapun, semua orang tahu satu hal. Jika kau melewati batas, ratu baru di sekolah itu tidak akan mengampuni kebodohanmu. Ketenangan datang dengan cara yang aneh. Bukan seperti kemenangan di medan perang, tanpa sorak, tanpa darah, tanpa panji yang berkibar. Ketenangan itu datang di pagi hari yang biasa, ketika Xiaomei duduk di bangku kelas dengan cahaya matahari jatuh miring ke atas buku catatannya, dan untuk pertama kalinya, ia tidak merasa diawasi. Tidak ada bisikan, tidak ada tawa tertahan, tidak ada langkah yang sengaja mendekat untuk menguji batas. Dunia tidak lagi menyerangnya. Dan justru karena itu, Xiaomei mulai bertanya pada dirinya sendiri, "Lalu, kemana aku akan melangkah?" Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Selama berminggu-minggu, setiap napasnya dipenuhi kewaspadaan. Setiap langkah adalah perhitungan. Setiap tatapan adalah ancaman atau potensi ancaman. Ia hidup seperti di ambang pertempuran, seperti dulu, di istana dan medan perang. Namun ini bukan medan perang. Dan Lin Xiaomei bukan prajurit. Suatu malam, saat ibunya tertidur lebih awal karena kelelahan, Xiaomei duduk di tepi ranjang sempit, memandangi tangan kecil itu. Tangan yang pernah gemetar karena takut. Tangan yang kini mampu menjatuhkan seorang pria dewasa, namun masih meninggalkan bekas lelah setelah menulis satu halaman penuh. "Aku meminjam hidupmu," bisik Xiaomei pelan, seolah Lin Xiaomei masih bisa mendengarnya. "Aku tidak bisa mengisinya hanya dengan amarah." Untuk pertama kalinya sejak terbangun di dunia ini,
So Mei melepaskan. Bukan kekuatannya, melainkan kemarahannya. Perubahan itu tidak dramatis. Ia dimulai dari hal paling sederhana, belajar. So Mei membuka buku pelajaran dengan pendekatan yang sama seperti mempelajari strategi perang. Ia tidak menghafal. Ia memahami. Ia memetakan pola, mencari inti persoalan, lalu memecahkannya satu persatu. Pelajaran yang dulu terasa menakutkan bagi Lin Xiaomei kini menjadi medan yang tenang. Nilainya naik perlahan, bukan karena keajaiban, melainkan karena fokus. Seorang guru menghentikannya setelah kelas. "Xiaomei," katanya ragu, "akhir-akhir ini, kamu berubah." So Mei mengangkat kepala. "Dalam hal apa, Bu?" Guru itu tersenyum kecil. "Kamu bertanya, dulu kamu selalu diam." So Mei membalas dengan anggukan sopan. Ia tidak menjelaskan bahwa diam dulu adalah bentuk bertahan hidup. Kini, bertanya adalah bentuk mengambil ruang. Kepercayaan diri Lin Xiaomei tumbuh bukan dari sorotan, melainkan dari pengakuan kecil terhadap dirinya sendiri. Ia mulai berani mengangkat tangan di kelas. Berani berjalan sedikit lebih tegak. Berani mengatakan tidak tanpa perlu menjelaskan berulang kali. Tubuhnya menyesuaikan. So Mei melanjutkan latihan fisik, namun kali ini ia menyesuaikannya dengan dunia modern. Ia mencari video bela diri dasar, membaca tentang anatomi tubuh, memahami batasan hukum dan konsekuensi. Tidak semua teknik lama relevan, namun prinsipnya tetap sama: efisiensi, kendali, dan perlindungan diri. Ia melatih refleks bukan untuk menyerang, melainkan menghindar. Melatih kekuatan bukan untuk menghancurkan, melainkan menopang. Ia bahkan mendaftar ke klub olahraga sekolah, bukan bela diri, melainkan atletik ringan. "Kamu yakin?" tanya pelatih, menatap tubuhnya yang kurus. So Mei mengangguk. "Saya ingin jadi lebih kuat. Bukan kuat untuk mengalahkan orang lain. Kuat untuk berdiri lama. Yang paling sulit bukan fisik, melainkan emosi." Ada malam-malam ketika So Mei terbangun dengan napas pendek, mimpi tentang pengkhianatan, pedang yang menusuk punggung, dan tawa yang berubah menjadi hinaan. Masa lalu dan masa kini bertabrakan di dalam kepalanya. Di saat seperti itu, Lin Xiaomei hadir. Bukan sebagai suara, melainkan sebagai perasaan, takut, ragu, namun juga penuh harap. So Mei duduk, mengatur napas, menenangkan detak jantung. "Kita tidak sendirian," bisiknya pada diri sendiri. "Dan kita tidak harus membuktikan apapun pada siapapun." Sedikit demi sedikit, mimpi buruk itu berkurang. Hubungannya dengan orang lain juga berubah. Beberapa siswa mulai menyapanya, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan kehati-hatian yang sehat. Ada yang meminta maaf dengan tulus. Ada yang sekadar mengangguk saat berpapasan. So Mei menerima semua itu tanpa euforia. Ia tidak membangun kerajaan baru. Ia membangun kehidupan. Suatu sore, seorang siswi kelas bawah menghampirinya di perpustakaan. "Kak," katanya pelan, "boleh duduk?" So Mei mengangguk. Gadis itu ragu sejenak, lalu berkata, "Aku dengar, kakak dulu juga sering dibuli." So Mei menutup bukunya. "Ya," jawabnya jujur. "Aku juga," kata gadis itu, suaranya bergetar. "Aku nggak seberani kakak." So Mei menatapnya lama, lalu tersenyum. Kali ini bukan senyum dingin. "Keberanian bukan soal melawan," katanya. "Kadang, itu soal bertahan sampai kau siap." Ia menggeser kursi. "Kalau kau mau, kita bisa belajar bareng." Mata gadis itu berbinar. Di saat itu, So Mei menyadari sesuatu yang lebih besar daripada balas dendam. Pengaruh. Malam hari, saat angin masuk lewat jendela, So Mei berdiri di depan cermin. Pantulan itu kini terasa utuh. Wajah Lin Xiaomei masih sama, namun matanya jernih, bahunya tidak lagi melengkung, dan napasnya stabil. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat dua sosok. Ia melihat satu. "Aku tidak akan menghapusmu," bisik So Mei. "Aku akan berjalan bersamamu." Tubuh ini bukan lagi penjara. Jiwa ini bukan lagi bayangan masa lalu. Mereka bertemu di tengah.
di jalan yang tidak dipenuhi kemarahan, namun juga tidak lagi dipenuhi ketakutan. So-mei tidak tahu berapa lama ia akan tinggal di dunia ini. Namun satu hal pasti, ia tidak akan hidup untuk membalas luka lama. Ia akan hidup untuk melindungi diri, membangun masa depan, dan memastikan bahwa jika dunia kembali mencoba menghancurkan mereka, mereka siap, bukan sebagai korban, bukan sebagai ratu yang ditakuti, melainkan sebagai wanita yang utuh. Dan disitulah, untuk pertama kalinya sejak reinkarnasi itu terjadi, So-mei merasa, ia benar-benar hidup. Keputusan itu diumumkan pada pagi yang tenang. Tidak ada pengeras suara. Tidak ada pengumuman resmi yang dramatis. Hanya selembar kertas di papan pengumuman sekolah, ditandatangani kepala sekolah dan distempel rapi. Zhang Wei dikeluarkan dari sekolah. Alasannya tertulis singkat dan dingin, kekerasan, pemerasan, dan pelanggaran disiplin berat. Namun semua orang tahu, itulah akhir dari sesuatu yang selama ini berjalan tanpa pengawasan. Di koridor, nama Zhang Wei tidak lagi diucapkan dengan nada iri atau kagum. Ia disebut dengan suara rendah, hampir berbisik, seperti seseorang yang telah jatuh dari tempat tinggi. Katanya orang tuanya marah besar. Semua yang dia lakukan kebongkar. Sekarang dia pindah sekolah, kalau ada yang mau nerima. So-mei mendengar semua itu tanpa berhenti melangkah. Ia tidak merasa puas. Ia merasa selesai. Para pembuli lain menerima akibat yang berbeda-beda. Ada yang dipanggil orang tua. Ada yang dicabut jabatannya di organisasi sekolah. Ada yang kehilangan lingkar pertemanan yang selama ini menopang keberanian palsu mereka. Yang paling menyakitkan bukan hukuman formal, melainkan tatapan. Tatapan teman-teman yang dulu percaya pada topeng mereka. Tatapan guru yang kini waspada. Tatapan yang berkata, kami tahu siapa kamu sekarang. Mereka tidak lagi mendekati So-mei. Bukan karena kebencian, melainkan karena batas. Dan batas itu jelas. So-mei berjalan melewati sekolah dengan tenang. Langkahnya tidak lagi terburu-buru, tidak pula berhati-hati berlebihan. Ia tidak menunduk, namun juga tidak menantang. Ia berada di tengah, posisi yang tidak pernah dimiliki Lin Xiaomei sebelumnya. Beberapa siswa menyapanya dengan anggukan. Beberapa tersenyum canggung. Beberapa berpaling, memilih jarak aman. Semua itu baik-baik saja. So-mei tidak mencari penerimaan universal. Ia hanya menolak diinjak. Suatu siang, ia dipanggil ke ruang guru. Kepala sekolah duduk di balik meja. Wajahnya serius namun tidak keras. Lin Xiaomei, katanya, kami ingin memastikan, kamu aman. So-mei mengangguk. Saya aman, Pak. Kepala sekolah menatapnya sejenak. Kalau terjadi apapun setelah ini, segera lapor. So-mei memahami maksudnya. Sekolah ini tidak tiba-tiba menjadi adil. Namun kini, setidaknya, ia terlihat. Itu sudah cukup, jawabnya. Hari-hari berlalu, nilai So-mei stabil, bahkan meningkat. Tubuh Lin Xiaomei menjadi lebih kuat. Ibunya perlahan membaik, pengobatan berjalan lebih teratur tanpa bayang-bayang uang yang diperas. Suatu malam, saat So-mei membantu ibunya merapikan obat, wanita itu menatapnya lama. Xiaomei, katanya pelan, kamu kelihatan lebih tenang. So-mei tersenyum kecil. Aku baik-baik saja, Bu. Ibunya mengangguk, meski seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun akhirnya hanya meraih tangan So-mei dan menggenggamnya erat. Genggaman itu hangat, nyata. Tidak ada istana yang bisa memberinya hal seperti ini. Hari kelulusan mendekat. Sekolah sibuk dengan persiapan. Para siswa membicarakan masa depan, universitas, pekerjaan, mimpi yang belum tentu tercapai. So-mei mendengarkan, merenung. Di masa lalu, takdirnya telah ditetapkan sejak lahir. Putri mahkota tidak memilih jalan, ia didorong ke sana. Di sini, tidak ada singgasana. Tidak ada takdir yang memaksa. Hanya pilihan. Dan untuk pertama kalinya, So-mei merasakan kebebasan itu tanpa rasa takut. Pada sore hari menjelang upacara akhir semester, So-mei naik ke atap sekolah. Tempat itu sepi,
Hanya suara angin dan deru kota dari kejauhan. Gedung-gedung tinggi berdiri di bawah langit kelabu, berbeda jauh dari tembok istana dinasti Tian. Zhou Mei berdiri di tepi, menatap jauh. Ia teringat medan perang, teringat pengkhianatan, teringat kematian. Namun kenangan itu tidak lagi menusuk. Ia telah melewatinya. Jika surga memang adil, gumamnya pelan, maka inilah jawabannya. Bukan kekuatan tanpa batas, melainkan kesempatan untuk memilih menjadi manusia yang utuh. Langkah kaki terdengar di belakangnya. Zhou Mei menoleh. Siswi yang dulu duduk di perpustakaan bersamanya, yang pernah dibuli, berdiri ragu. "Kak," katanya, "aku mau bilang terima kasih." Zhou Mei mengangguk. "Untuk apa?" "Karena kakak, aku jadi berani lapor." Zhou Mei menatapnya lama, lalu berkata, "Kau berani karena dirimu sendiri." Gadis itu tersenyum. Saat ia pergi, Zhou Mei kembali menatap langit. Matahari mulai tenggelam. Cahaya jingga menyentuh wajahnya, menghangatkan kulit yang pernah dingin oleh darah dan hujan. Zhou Mei mengangkat tangannya, merasakan angin menyapu jari-jarinya. Ia bukan lagi putri mahkota dinasti Tian. Ia juga bukan lagi gadis cupu bernama Lin Xiaomei. Nama itu masih ada di dokumen, di daftar nilai, di kartu identitas. Namun di dalam, ia adalah Zhou Mei, wanita yang pernah jatuh dari puncak kekuasaan. Wanita yang pernah dikhianati oleh cinta. Wanita yang bangkit bukan untuk membalas, melainkan untuk berdiri tegak. Ia tersenyum, kali ini sungguh-sungguh. Tidak dingin, tidak pahit. "Tenang, aku tidak membutuhkan singgasana," katanya pada angin. "Aku hanya membutuhkan diriku sendiri." Langit di atas kota modern terbentang luas. Dan di bawahnya, Zhou Mei melangkah pergi dari atap sekolah, menuju masa depan yang tidak menjanjikan kemudahan, namun menjanjikan satu hal yang tak akan pernah ia lepaskan lagi. Harga diri. Ia telah jatuh. Ia telah bangkit. Dan kini, tak akan pernah lagi ada siapapun yang berani menginjaknya.